Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat asar berjamaah, beliau menyampaikan khutbah di tahun kedua Hijriah di akhir bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah di depan para sahabat. Beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai para sahabat, qad ja'akum ramadhanu, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan itu ba'da asar, ya, sebelum maghrib, karena dalam hitungan bulan Hijriah pergantian hari itu ketika ghurubus syamsi, matahari terbenam waktu maghrib. Berbeda dengan tahun miladiyah, tahun Masehi. Kalau tahun Masehi pergantian waktu itu kan tengah malam, jam 00, pukul 12 malam. Kalau dalam hitungan Hijriah, tahun almana penanggalan Islam, pergantian itu ketika maghrib atau ketika matahari terbenam. Makanya ketika menentukan awal bulan, sidang isbat itu dilakukan menjelang matahari terbenam, yaitu waktu maghrib. Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan di akhir bulan Sya'ban, qad ja'akum Ramadan, kita akan masuk di bulan Ramadan. Para sahabat semua mendengar kata-kata itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang mengherankan, tidak ada yang mengagetkan mereka ketika Rasulullah menyampaikan di akhir bulan Sya'ban, qad ja'akum Ramadan, kita akan masuk bulan Ramadan. Karena nama-nama bulan di dalam almanak Islam dalam tahun Hijriah itu bukan nama-nama yang baru, tapi itu nama-nama yang sudah dikenal oleh masyarakat di sana sejak lama. Jadi nama-nama bulan dalam kalender Islam itu bukan nama-nama bulan yang baru, ya. Waktu Khalifah Umar ibn Khattab menetapkan penanggalan Islam itu, beliau hanya menetapkan hitungan awal tahun. Jadi hitungan tahun akan dimulai sejak kapan, yaitu yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab ketika penetapan itu penetapan hitungan tahun, tidak merumuskan kembali nama-nama bulan. Nama-nama bulan itu seperti nama-nama yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama di sana. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang Ramadan, para sahabat biasa-biasa, tidak ada yang kaget, heran dengan berita itu. Memang kita sekarang masuk bulan Ramadan. Tapi setelah itu Rasulullah mengatakan syahrun mubarak. Baru mulai para sahabat itu terperanjat, kaget mendengar kabar
bahwa Ramadan syahrun mubarak, Ramadan bulan barokah. Mereka bersama Rasulullah itu sudah lama, tahun-tahun sebelumnya mereka lalui bulan Ramadan, tapi tidak pernah Rasulullah mengatakan syahrun mubarak, Ramadan bulan barokah. Baru di tahun kedua Hijriah, di depan para sahabat, Rasulullah mengatakan qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarak, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan bulan barokah. Tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW sebelumnya gerangan apa yang menjadikan Rasulullah mengatakan bulan Ramadan bulan barokah. Semakin menarik apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat itu, mereka semakin memusatkan perhatian karena tidak pernah disampaikan sebelumnya bulan Ramadan bulan barokah. Kata Rasulullah SAW selanjutnya dalam sabdanya itu, iftaradallahu alaikum siyamakum, Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah saum. Itu di tahun kedua Hijriah. Sebelum-sebelumnya itu tidak ada syariat saum di bulan Ramadan. Memang saum itu adalah ibadah yang sudah dilakukan sejak lama, bahkan umat-umat terdahulu, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ada syariat saum, tapi bukan di bulan Ramadan. Saum apa yang biasa mereka lakukan umat-umat terdahulu, diantaranya itu adalah saum Asyura, saum di tanggal 10 Muharram. Itu biasa mereka lakukan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan itu termasuk dalam hadis Hamiyah. Rasulullah mengatakan, laukana amul mukbil la asumu yaumat tasyu'a, seandainya usiaku sampai tahun depan, aku pun akan saum di tanggal 10 dan aku akan saum di tanggal 9 Muharram. Itu saum-saum yang sudah biasa dilakukan. Ya. Tapi saum yang secara penuh dilakukan 1 bulan, baru di tahun kedua Hijriah ini Rasulullah menyampaikan iftaradallahu alaikum siyamakum. Jadi wajib melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan Ramadan itu di tahun kedua Hijriah. Ya. Turun ayat perintah saum surat Al-Baqarah 183 itu ba'da asar, di akhir bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Rasulullah sampaikan itu kepada para sahabat. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu cukup sampai di situ penjelasan Rasulullah? Tidak. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini, dia melanjutkan lagi penjelasannya. Kata beliau, tuftahu bihi abwabul jannah, dibuka di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Tidak berhenti sampai di situ, Rasulullah menjelaskan lagi, wa tuglaku fihi abwabul jahim, dikunci fihi di bulan Ramadan itu abwabul jahim, pintu-pintu jahanam, pintu-pintu neraka.
Tidak cukup sampai di situ, Rasulullah mengatakan wa tughalli fihi syayatin, di rantai di bulan itu setan-setan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menggunakan dalam sabdanya itu kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Kalimat pasif itu beliau menyembunyikan subjek, pelaku di kalimat itu. Beliau jadikan kalimat itu kalimat pasif, dibuka pada bulan Ramadan pintu-pintu surga. Siapa yang membukakannya tidak disebutkan. Wa tughlaqu abwabul jahim, dikunci pintu-pintu neraka jahanam, tidak disebutkan siapa yang mengunci pintu-pintu itu. Wa tughalli syayatin, dan dirantai setan-setan. Siapa yang merantai setan-setan itu? Apakah ketika datang Ramadan itu malaikat membukakan satu persatu pintu-pintu surga? Apakah malaikat itu menutup satu-satu pintu-pintu neraka? Apakah malaikat ketika datang Ramadan melakukan sweeping, menangkapi setan-setan, diikat satu-satu? Apakah maknanya seperti itu? Di dalam ilmu balaghah itu ada faidah, ya. Ketika kalimat aktif dibikin pasif, ya, menyembunyikan pelaku, ya, membuka pintu jadi dibuka pintu, itu ada beberapa hikmah. Di antaranya ada li ilmi bihi, karena kemungkinan subjeknya, pelakunya sudah diketahui. Yang kedua bisa jadi li jahli bihi, karena tidak diketahui subjek pelaku, atau li khauf minhu, kita tidak menyebutkan pelakunya karena li khauf minhu, kita takut kalau kita sebutkan pelakunya nanti dia akan bereaksi dan sebagainya, atau lil khauf alaih, karena khawatir. Kita tahu yang melakukan kejahatan itu, kita tahu, tapi lil khauf alaih, kita khawatir kalau kita sebutkan nanti pelakunya akan diperlakukan yang tidak manusiawi. Bisa saja tidak disebutkan pelaku, tapi yang jelas di sini dijadikan kalimat pasif. Kata Rasulullah, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggunya setan-setan. Itu li ilmi bihi, karena kita sudah tahu siapa pelakunya. Siapa? Rasulullah di hadis riwayat Imam Ahmad ini lagi menjelaskan ibadah saum. Berarti siapa yang membukakan pintu-pintu surga? Ini lagi berbicara tentang ibadah saum. Siapa yang menutup pintu-pintu neraka? Kita ini lagi berbicara ibadah saum. Siapa yang membelenggu setan-setan itu? Kita ini lagi berbicara ibadah saum. Berarti ibadah saum kita harus mampu membukakan pintu-pintu surga, harus mampu menutup pintu-pintu neraka, harus mampu membelenggu setan-setan. Sudahkah ibadah-ibadah saum yang beberapa tahun yang lalu kita lakukan itu mampu membukakan pintu-pintu surga, mampu menutup pintu-pintu neraka, mampu membelenggu setan-setan? Kira-kira apakah sudah kualitas ibadah kita seperti itu? Rasanya belum, ya. Berarti harapan ke depan, ibadah saum yang kita lakukan itu harus betul-betul ibadah yang berdampak
Untuk apa? Mampu membuka pintu surga, mampu menutup pintu neraka, dan mampu membelenggu syaitan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kualitas saum ini beragam, bermacam-macam ya. Kira-kira kualitas ibadah kita dari tahun ke tahun ini, apakah itu semakin berkualitas, meningkat, atau justru sebaliknya? Oleh karena itu, ini momentum, ini kesempatan kita untuk memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan ini, karena kita tidak tahu ya apakah kita bisa bertemu lagi dengan hari-hari Ramadan besok, lusa, dan seterusnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya yang menyampaikan, juga ikhwatul iman semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.